telah menerima berkas perkara Agus alias Iwas, tersangka dugaan pelecehan seksual di Mataram. Namun, masih terdapat kekurangan dalam berkas sehingga Kejaksaan meminta penyidik untuk melengkapnya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang. Saya Fazila Kernisa. Dan saya Tunggu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima pelimpahan berkas perkara Agus Buntung, tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan beberapa alat bukti, sehingga pihak Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya hingga 14 hari ke depan. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dalam undang-undang kan cuma 14 hari. Jadi untuk segera mengembalikan berkas perkara. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mendapatkan undangan dari Polda NTB untuk pelaksanaan rekonstruksi kasus Agus yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, sebelumnya penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB telah memeriksa IWS alias Agus Buntung di Mapolda NTB kemarin. Cyber Polda Bali mengungkap 10 kasus judi online yang melibatkan selebgram. Mereka bertugas mempromosikan situs judol yang dikendalikan bandar dari luar negeri. Dit Cyber Polda Bali menetapkan 10 orang selebgram sebagai tersangka dalam kasus judi online. Modus operandi para tersangka rata-rata sama dengan mengiklankan judi online melalui media sosial. Para selebgram yang terlibat dalam promosi ini rata-rata mengikuti puluhan hingga ratusan ribu pengikut. Mereka ditugaskan mempromosikan 10 hingga 15 situs judi online yang tersebar di dunia maya. Para tersangka memperoleh bayaran dengan sistem gaji mulai dari Rp500.000 hingga Rp60 juta per bulan. Bukan bagi hasil. Mereka disampaikan di awal, ditawarkan di awal, ini loh, tolong sampaikan ini situs judi yang pertama kali. Pasti dia nanya, dia tahu situs apa kan gitu kan. Mereka sadar. Dan itu sadar tahu salah gitu. Tapi karena tawaran cuman numpang aja istilahnya dia di akunnya dia kan, linknya itu, mereka dapat uang. Itu yang membuat mereka tergiur untuk ikut mempromosikan judi online tersebut. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang perjudian dan UU ITE dengan pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melelang barang rampasan kasus korupsi. Ya, lelang ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memulihkan keuangan negara yang telah disalahgunakan oleh para pelaku korupsi. Sejumlah barang rampasan kasus korupsi dipamerkan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember lalu. Beragam barang mewah seperti sepeda motor, mobil, dan beberapa tas bermerek internasional terpajang di Gedung Merah Putih KPK. Mayoritas barang yang dilelang adalah milik terpidana Rafael Alun Trisambodo, ex-pegawai Kementerian Keuangan, sementara beberapa lainnya berasal dari perkara Abdul Latif dan Eko Darmanto.